Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid As-Salam rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang berbuah amal-amal soleh yang akan menjadi bekal kita di kehidupan yang kekal. Ketika bangun dari tidur kita tadi pagi, tentu kita sudah refleks berhamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahyana, zat yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami mati, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah tempat kembali. Ini adalah bentuk pengakuan kita bahwasanya bangunnya kita hari ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukur. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari mimbar Jumat ini, khatib juga tidak lupa berwasiat kepada diri khatib dan jamaah. Mari sama-sama kita tingkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita atas segala nikmat yang masih dititipkannya kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar pemberitaan-pemberitaan yang tidak mengenakan di telinga kita, pemberitaan-pemberitaan yang juga tidak mengenakan di mata kita. Pemberitaan-pemberitaan itu diantaranya adalah bagaimana seorang anak yang seharusnya berbakti kepada kedua orang tuanya, yang seharusnya menghormatinya, yang terjadi adalah sebaliknya. Bagaimana seorang guru, seorang ustadz-ustadzah yang seharusnya dihormati oleh para muridnya, yang terjadi adalah sebaliknya. Ada juga para orang tua yang seharusnya menjadi pelindung utama buat anak-anaknya, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dan pemberitaan-pemberitaan yang lain yang miris kita mendengarnya dan melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa krisis moral ini terjadi di banyak tempat? Terjadi kepada banyak orang, khususnya di kalangan remaja. Setidaknya ada beberapa faktor penyebabnya yang mudah-mudahan kita semua mengingat kembali, dan kita serta keluarga kita terbebas dari hal-hal demikian.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya adalah kurang lebih telah tampak kerusakan baik itu di darat ataupun di laut karena disebabkan oleh ulah manusia. Hal itu terjadi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya mereka merasakan akibat perbuatan mereka, sebagian akibat dari perbuatan mereka. Tujuannya la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan-kerusakan yang terjadi termasuk kerusakan moral khususnya di kalangan remaja. Ini juga adalah menjadi peringatan buat kita semua. Faktor pertama penyebab terjadinya kerusakan atau penurunan moral adalah iman yang lemah atau dhaful iman, lemahnya iman yang terjadi di mana-mana. Memang kita semua tahu al-iman yazidu wa yanqus, tapi ada lanjutannya, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan seseorang itu terkadang naik dan turun. Iman kita itu terkadang naik dan juga turun. Lanjutannya ada yazidu bitta'ah. Iman seseorang itu naik dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukannya, amal-amal soleh yang dilakukannya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman seseorang itu akan turun dengan dilakukannya berbagai macam dosa-dosa atau kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Artinya, ketika seseorang memiliki keimanan yang maksimal, tentu akan berdampak kepada akhlaknya. Semakin imannya meningkat, maka akhlaknya akan semakin sempurna. Itu yang bisa kita lihat pada pribadi seseorang. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa kepadanya, yakni Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah hal pertama kenapa atau penyebab pertama kenapa terjadinya krisis moral khususnya di kalangan remaja, karena penanaman nilai-nilai keimanan dalam kondisi lemah. Ini berarti tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama untuk menguatkan lemahnya iman tadi, mulai dari diri kita dan anggota keluarga kita, anak cucu kita. Penyebab kedua terjadinya krisis moral di kalangan remaja adalah bi'ah sayyi'ah, lingkungan yang toksik, lingkungan yang buruk. Dan mungkin ini banyak di berbagai tempat. Apakah itu ada di spot-spot tertentu di perumahan kita? Bisa jadi ada bi'ah sayyi'ah, lingkungan yang tidak baik
untuk pertumbuhan karakter, pertumbuhan akhlak putra-putri kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama saudaranya, tergantung agama sahabat karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Jika kalian ingin tahu karakter atau akhlak seseorang, lihatlah siapa yang sering menemani kehidupan sehari-hari. Ini juga adalah PR buat kita untuk mengecek dengan siapa putra-putri kita bergaul dalam setiap hari, di mana tempat mainnya, karena akan sangat bahaya ketika mereka berada dalam tempat dan pergaulan yang toksik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nanti pada hari kiamat banyak sekali orang yang menyesal sudah salah dalam memilih teman pergaulan. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah celakanya, kenapa dahulu ketika hidup di dunia aku menjadikan si fulan, aku menjadikan si anu teman akrab aku. Ini adalah bentuk penyesalan nanti di hari pembalasan. Dan ini sudah digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terbebas dari termasuk menjadi orang-orang yang menyesal tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain lingkungan yang buruk, yang terakhir yang menjadikan kerusakan moral di kalangan remaja adalah kontrol yang lemah atau dha'ful mutaba'ah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dievaluasi atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir. Khususnya buat kita para kepala rumah tangga, kita juga harus mengingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Masing-masing kalian, masing-masing kita semua adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Kita semua di sini adalah para kepala rumah tangga yang juga akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap pasangan hidup kita, juga terhadap perkembangan hidup putra-putri kita serta keturunan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.